Bentar ya. Tadi udah beliin belum? Kalau udah nggak apa-apa deh lagi. Udah nunjukin juga tuh kayaknya. Oke. Sekarang ikutin saya. Si. Ini ya. Si. Cek. Kalau kalian ke kanan berarti. Ikutin saya kalau dulu gini. Si. Sudah? O. Si. O. N. U. T. Apa bacaannya? Oke, kita ulang lagi. C. O. C. O. N. U. T. Apa bacanya? Sekarang sambil nyanyi, ya. Sekarang sambil nyanyi. Nyanyi gini. C. O. C. O. N. U. T. Oke? 3 kali kita coba. Yuk, 1, 2, 3, pakai gerakan ya. 1, 2, 3. C O C O N U T. C O C O N U T. Oke. Udah bisa bergerak tangannya semua. Palanya udah enak sedikit. Oke. Klik down yuk. Suaranya dong. Ke bawah. Ayo ikutin sampai bawah. Naik lagi. 1, 2, 3. Ucap hai ya. 1, 2, 3. Hai. Kencang. 1, 2, 3. Hai. Kencang. 1, 2, 3. Hai. Thank you. Silakan duduk. Oke. Kalian di sini LDKPD. Ada yang tahu LDKPD singkatan dari apa? Latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Kalian sebagai peserta didik di sini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Betul? Maksudnya seperti itu. Pemimpin itu apa sih? Kalau dalam teks teorinya, pemimpin itu adalah seorang yang mempunyai sifat kepemimpinan, personality atau authority berwibawa yang dapat memposisikan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ini kan OSIS ya. Jadi kalian itu nanti kalau mau jadi pemimpin atau ketua OSIS, kalian tuh tujuannya apa sih? OSIS 290 itu tujuannya apa? Apakah misal ya, apakah nanti visinya itu saya mau menjadikan siswa atau saya mau menjadikan SMP 290 terkenal di bidang misalnya contoh matematika ya, atau saya mau menjadikan SMP Negeri 290 itu terkenal di lingkungan Pitung atau lingkungan Marunda misalnya ya, atau misalnya kamu punya tujuan saya mau menjadikan siswa-siswa SMP Negeri 290 ini semua tahfiz Quran misalnya. It's okay, namanya juga tujuan ya kan. Nah itu gimana caranya kamu sebagai pemimpin membimbing anggota kamu ya, rekan-rekan kamu, teman-teman kamu satu sekolah untuk yuk kita sama-sama mencapai tujuan ini. Sampai sini paham ya? Paham ya? Jadi yang namanya si pemimpin ini, dia pemimpin, dia punya anak-anak kan, punya teman-teman kan banyak. Nah, untuk mencapai satu tujuan dia harus didorong, ya nggak sih? Contoh batang pohon, di bawahnya ada apa? Di atas batang pohon ada apa? Daun, ada buah, ada bunga, ya nggak? Ya kan? Contohlah tujuannya adalah buah, ya buah pepaya deh misalnya. Contoh tujuannya buah pepaya. Pepaya itu kan ada batangnya kan? Nah, si batang
orang itu adalah pemimpinnya. Gimana dia bisa berdiri kokoh? Karena ada akarnya di bawah. Iya nggak sih? Iya. Sampai sini nalarnya jalan ya? Maksudnya ngerti ya? Oke. Itu yang namanya pemimpin. Jadi kamu harus jadi batang. Batang kuat kan? Ya. Tapi lebih kuat lagi siapa? Akar. Karena dia banyak, berkelompok. Jadi kalau pemimpin tidak didorong sama teman-temannya, tidak membawa teman-temannya, tidak merangkul teman-temannya, pasti KO. Ya, jadi kita sebagai pemimpin, kalau nanti suatu saat kamu menjadi pemimpin orang banyak, kamu harus merangkul orang-orang itu. Ya nggak ya? Contohnya sedikit ke diri kamu deh. Pribadi, kamu sudah menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Ya nggak? Bu, pemimpin bagaimana maksudnya? Contoh, kamu punya mata? Punya mata? Punya hidung? Punya telinga? Punya mulut dan punya semua anggota tubuh. Itu adalah anak-anaknya. Yang pemimpin siapa? Otak. Yang pemimpin otak kan? Mata, kalau otak tidak menyuruh kamu tidur, mata kamu tidak akan tidur. Betul? Kalau otak kamu tidak menyuruh perut kamu berbunyi, perut kamu lapar, kamu tidak akan makan. Ya kan? Itu contoh kecilnya. Oke, next. Pemimpin yang baik. Nah, visi itu tujuan ya. Visi itu adalah tujuan. Pemimpin yang baik itu punya visi. Dia harus punya tujuan. Ya, kayak tadi tujuan kamu apa? Makan. Tujuan kamu apa? Kenyang. Berarti perut saya harus makan. Ya kan? Tujuan kamu apa? Buah mangga misalnya, menjadi sebuah buah mangga. Terus cara-caranya apa? Kan ada batang, ada akar, ya kan yang mendorong tadi. Oke. Terus untuk mencapai visi itu, realitas dan spesifik. Realitas itu harus sesuai dengan realitanya yang ada gitu loh. Ya kan? Realita tuh kayak real, nyata gitu loh. Nyata, kalau ini tuh ada gitu. Ya kan? Menyuruh yang benar-benar kelihatan. Jadi kata-kata lainnya tuh kayak jujur. Ya. Terus di situ ada spesifik itu, misal kamu menyuruh gini, tujuannya misalnya tadi buah mangga ya. Nah, buah mangga itu sih spesifiknya apa sih? Bentuknya bulat kah? Atau lonjong kah? Warnanya apa? Bijinya berapa? Gitu kan? Ya kan? Ya. Mungkin nggak batangnya pohon mangga, tapi yang berbuah pepaya? Mungkin nggak? Kemungkinan sedikit banget ya. Bahkan saya belum menemukan itu loh. Ya, 0,00 sekian persen deh yang batangnya pak mangga, tapi berbuahnya buah pepaya. Kalau mangga otomatis buahnya mangga, karena tujuan dia adalah menjadi buah mangga. Paham ya? Oke. Next adalah saling berkaitan. Ya. Jadi tujuannya itu harus saling berkaitan. Contoh, kita ke buah mangga deh. Sebelum buah mangga ada apa sih sebelum jadi buah? Itu batang ngeluarin apa? Daun kan? Ranting dulu deh. Ranting kan? Abis ranting baru ada daun. Abis daun baru ada daunnya. Mungkin nggak nih batang? Di sini langsung ada mangganya. Nggak ada daun, nggak ada ranting. Nggak mungkin ya? Pasti harus ada rantingnya, harus ada daunnya, harus ada yang saling berkaitan. Menarik. Kamu sebagai seorang pemimpin, kamu harus punya tujuan yang menarik agar dilirik atau didukung sama teman-teman kamu. Contoh, misalnya
ada seorang pemimpin, dia punya tujuan, saya mau menjadikan sekolah ini hanya dikenal di kalangan rusun aja misalnya, rumah susun aja nih segini. Terus ada yang satu lagi, saya ingin menjadikan sekolah ini ternama di Jakarta. Lebih menarik mana? Yang rumah, yang cuma di rusun atau yang di Jakarta? Jadi kamu harus menarik, gitu ya. Oke, next, mudah disampaikan dan jelas. Jadi nanti kalau misalnya siapapun kalian yang mau menjadi ketua OSIS, yang mau menjadi ketua pemimpin, kalian harus membuat visi yang jelas dan mudah dimengerti. Ya, jadi nggak bertele-tele. Paham ya? Ya. Kalian fleksibel. Kalau fleksibel itu bisa buat apa aja dan bisa dilakukan atau dilaksanakan dalam kondisi apa aja. Ya, paham ya? Ini ada pertanyaan sampai sini dulu. Next. Terus apa hubungannya sih pemimpin atau kepemimpinan dengan pramuka? Kan sekarang saya lagi ngisi materi pramuka nih. Terus apa hubungannya sih materi kepemimpinan dengan materi pramuka? Kita lihat. Pramuka semua kenal dasa dharma? Kenal dasa dharma? Selain dasa dharma kamu harus tahu apa lagi? Trisatya dan Trisatya. Ada yang hafal Trisatya? Trisatya demi kehormatanku. Nah, hafal. Padahal itu hanya beberapa baris. Oke, dasa dharma deh. Dasa dharma pramuka. 1. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. 3. Thank you. Saya yakin semua hafal sampai 10. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sampai 10, yang ada kita ulang. Ya, karakter seorang pramuka. Raja Muda Karana. Kenapa dibilang muda? Karena pramuka nggak mau dibilang tua. Ya, walaupun usianya sudah 80, 70, udah mau pensiun, bahkan mungkin amit-amit Bang Bayi besoknya meninggal, kalau dia seorang pramuka tetap dipanggil Kak. Ya nggak? Ada yang dipanggil Bapak? Nggak ada kan? Semua Kak. Mau kecil, mau sedang atau umurnya mau yang tua, pasti dipanggilnya kakak. Kecuali siaga, siaga manggilnya ayah, bunda, ya kan? Oke, dasa dharma pramuka yang belakang kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti harus hafal. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemimpin harus takwa atau takut terhadap Tuhannya. Kalau Tuhan saja tidak ditakuti, lalu siapa yang mau kalian takut? Mama, Bu. Tuhan itu di atas mama. Siapa lagi yang mau kamu takuti? Bu Guru. Tuhan itu di atasnya Bu Guru. Gak ada Bu Guru kalau gak ada Tuhan, betul? Betul. Jadi kamu harus takut Tuhan. Kamu harus iman terhadap Tuhan, harus percaya. Ya kan? Kamu harus menjalankan perintah Tuhan. Bu, saya masih bolong-bolong. Oke, gak apa-apa, sama. Namanya manusia punya kesalahan. Toh Tuhan akan memaafkan, ya kan? Banyak cara untuk dimaafkan Tuhan. Kalau di Nasrani ada pengakuan dosa, right? Betul? Ada yang di sini non Muslim? Mas, maaf agamamu? Kristen. Oh, Kristen. Benar kan di Kristen ada pengakuan dosa kan sama Bapak? Ya kan? Kalau di Islam ada sholat, ada sembahyang, ada puasa, zakat dan yang lainnya bisa diampuni. Ya, berarti kamu yang pertama dan utama harus takut dengan Tuhan. Ya, harus percaya akan Tuhan. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang
injak kami. Suka baca itu kan? Jangan injak kami, siram kami, ya kan? Itu mencintai alam, ya. Jadi nanti kalau kamu sudah, insya Allah pasti di sini jadi pemimpin semua. Pemimpin dengan punya bawahan ya, punya partner. Dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kalian harus mengasihi di ajaran manapun, di agama apapun, pasti kalian akan disuruh mengasihi sesama manusia. Tidak boleh menyakiti. Ya, mau yang cowok, mau yang cewek, mau yang setengah-setengah, boleh. Ya, jadi tidak boleh menyakiti. Nggak boleh ghosting kalau bahasa anak sekarang. Ya, terus nggak boleh apa lagi kalau bahasa anak sekarang? Yang ting itu pokoknya lo bertinggi. Ya, tidak boleh melebihi over ya. Over thinking tuh yang cowok dengerin. Nggak boleh posesif. Tuh yang cewek dengerin kata cowoknya. Ya, jadi kamu harus mengasihi dan menyayangi sesama. Sama teman sayang, sama guru sayang, sama orang yang ada di jalan juga sayang. Artinya sayang tuh bukannya dipeluk ya. Sayang tuh artinya tidak melakukan perbuatan jelek lah, ya. Oke, yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Maknanya apa sih? Patriot itu apa sih? Patriot pahlawan, hero. Patriot yang sopan dan kesatria, ya sejenis itulah. Ya, harus menjadi bukan kesatria baja hitam ya, atau kesatria berkuda putih ini, bukan gitu, ya. Artinya, contoh bang, ada nenek-nenek yang mau nyebrang jalan, kamu lewat, ya. Yang harus kamu lakukan agar poin 3 ini tercapai apa? Membantu nyebrang, bukannya dilihatin emang enak nih nggak bisa nyebrang, ya, dibantu menyebrang. Itu namanya patriot yang sopan dan kesatria. Sama orang tua juga harus tunduk ya, siapapun orang tuanya, mau kalian suka mau kalian tidak suka, kalian harus nunduk. Bu, artinya nunduk tuh gimana? Artinya kita harus merendah diri dengan orang tua. Permisi Pak, permisi Bu. Kalau kamu tidak suka dengan gurunya, misal kalian tidak suka dengan saya lewat atau saya duduk di sini gitu, kamu lewat, kamu main ngelendong aja, itu bukan sopan dan kesatria, itu namanya angkuh tamak. It's not good, ya. Yang bagus apa? Sibuk, walaupun kamu lihat, kali itu kamu sopan, ya. Oke. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Jadi, kalau kalian jadi seorang pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang arogan. Ya, jangan jadi pemimpin yang liberal. Artinya liberal atau arogan tuh egois. Kamu mau hanya pendapatmu yang dinomor 1. Kamu mau hanya pendapatmu yang diterima. Kamu tidak mau mendengarkan kanan kiri. Kamu tidak mau mendengarkan teman-teman. Kamu tidak mau mendengarkan saran-saran dari luar. Ya. Kalau kalian tidak mendengarkan orang, siapapun orangnya, baik atau buruk, apapun sarannya, kalian akan jatuh pasti. Tapi pemimpin yang berdiri tegak adalah pemimpin yang mempunyai akar-akar yang kokoh, saling menyatukan, ya kan? Pohon yang tinggi, pohon yang berdiri tegak sampai ribuan tahun adalah pohon yang punya akar-akar yang kuat, akar-akar yang banyak. Kamu kalau mau jadi seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang lama, pemimpin yang disukai, kamu harus
kuat, merangkul partner yang banyak, ya, menjadi baik. Oke? Oke, next, rela menolong dan tabah. Rela nolong nggak nih? Rela. Kalau nolong minjem duit rela? Enggak. Karena suka nggak dibalikin, Bu. Betul ya? Benar ya? Atau kalian yang suka minjem duit? Rela menolong dan tabah itu udah jelas-jelas banget. Rela menolong, kalian bisa nolong, ikhlas nolong, ya. Dan tabah, jadi orangnya tuh tabah banget. Bukannya jadi rendah diri ya, lebih ke rendah hati mungkin. Ya, jadi ya udah deh, dikasihin aja. Udah biarin dah, emang dia orangnya kayak gitu. Udah nggak usah diomongin deh, gitu ya. Jadi lebih kayak gak mau punya masalah sama orang gitu. Ya, bukan cuek loh. Cuek dengan tabah itu beda. Ya, kayak next. Rajin, terampil, dan gembira. Yang pertama kalian harus rajin. Ya, terampil. Rajin tuh maksudnya apa? Ya rajin, everyday. Kayak misalnya kamu setiap pagi rajin nyapu, rajin cuci piring, ya. Terampil. Terampilnya tuh kayak misalnya kalian bisa terampil memasak gitu, ya. Terus dan gembira. Ada nggak kalian pernah lihat pemimpin yang mukanya tuh asem banget? Ada nggak? Ada, Bu. Mari kita doakan biar dia bergembira. Karena biasanya pemimpin yang mukanya ditekuk, mukanya asem, nggak semangat, pasti umurnya nggak lama. Umur jadi pemimpin ya, bukan umur bener ya, umur jadi pemimpin ya. Umur jadi pemimpinnya nggak lama. Karena apa? Dia nggak senyum gitu, nggak sumeh sama teman-temannya, sama bawa-bawahannya tuh nggak apa ya, nggak friendly gitu, ya kan? Ya, so asik aja. Tapi jangan kebangetan so asiknya, orang juga geli. Ya kan? Iya nggak? So asik biasa aja SKSD, tapi jangan kebangetan. Orang jadi jijik. Oke. Next tadi nomor berapa? 6, sekarang 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Kalian di nomor 7 ini dibutuhkan apa? Kecermatan, ketelitian. Ya, jadi harus hemat. Ya, kalau boros, kalau borosnya buat sedekah, ya boros sedekah, bukan boros. Memang perlu, gimana juga pasti dibutuhin. Ya. Oke. Disiplin, berani, dan setia. Kamu harus disiplin, terutama disiplin waktu. Ya. Iya nggak? Ya. Waktu adalah uang. Uang adalah segalanya. Bu, enggak, Bu. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu uang. Betul? Kalian parkirnya pakai uang. Kencing di pom bensin? Sekarang enggak, dulu. Sekarang ya kan? Kamu jalan di jalan tol? Apa ya? Jalan aja bangga loh. Kaki sendiri, bensin sendiri, ya kan? Mobil sendiri, nyetir sendiri, enggak ya? Ya nggak? Ya, kalian harus disiplin waktu terutama. Pagi tank jam berapa? Misal kalau yang muslim jam 5 deh, paling maksimal ya, jam 5 bangun, sholat subuh, habis sholat subuh mandi. Ya. Habis mandi langsung rapi-rapi, sarapan, jam 6 berangkat ke sekolah karena jam 6.30 masuk, betul? Misalnya kalau udah normal, ya kan? Masuknya jam 6.30 kan? Jam 6.30 masuk. Jam 1 pulang misalnya. Sampai rumah ganti baju, makan, apalagi tidur siang, apalagi habis itu jam sekian bangun sholat asar, ya, mandi, ngaji,
segala macam nenek bengek sampai jam 9 teng tidur. Ya. Dan kamu masih usia belasan tahun, betul? Ada yang udah kepala 2? Belum lah. Belum kan? Belum dong. Kepala 2 ada? Masih belasan kan? Maksimal berapa tahun? 15 ya? 15 tahun? 15-16 lah ya? Oke, 15-16 tahun. Jadi itu masih butuh waktu yang buat istirahatnya lebih banyak ya dibandingkan dengan orang-orang yang dewasa. Oke, berani dan setia ini udah pastilah. Berani udah tahu kan? Tapi kalau apa-apa, contoh berani itu gini. Seorang pemimpin punya misi, ya, punya visi dan punya misi. Untuk misalnya menjalankan pemimpin ini mau, yuk kita bikin acara yuk. Oke, bikin acara. Di dalam acara itu temennya melakukan kesalahan, fatal. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diperbaiki atau apapun segala macam, tidak ada solusinya. Siapa yang maju? Kamu harus maju. Karena apa? Kan dia yang melakukan kesalahan kan? Ya kan? Masa dia yang maju sendiri ya? Itu nggak fair. Kamu harus berani. Karena apa? Mereka ini yang kerja atas dasar siapa? Kamu. Ya nggak? Ya nggak? Yang kerja ini atas, ibaratnya atas perintah siapa? Kamu. Jadi kamu harus punya keberanian untuk menghadapi masalah apapun. Ya. Ngerti ya? Jadi jangan jadi pemimpin yang kabur. Anak buahnya dimaki-maki orang, anak buahnya dimarahin, anak buahnya kena masalah, dia kabur. Itu nggak benar. Ya, jadi kalian harus berani. Ya, dan bertanggung jawab. Nanti ada lagi. Oke, setia. Ya udahlah, setia mah pasti kalian ngerti ya. Makna setia itu apa sih? Guys, yang laki coba, tapi cuma 8 nih. 8 orang. Makna setia apa sih? Yang tadi jadi pemimpin siapa? Siapa namanya? Namanya siapa mas? Oke, Abrori Yudhistira ya? Oke, Abrori Yudhistira. Makna setia itu apa sih? Menurutmu aja, bersama temenmu. Calon pemimpin harus berani mengutarakan pendapat loh. Kita demokrasi. Saya tidak akan menghukum kamu kalau kamu salah. Ya. Setia itu setiap hitungan ada. Apa setia? Ayo, ada yang bisa memaknai kata-kata setia? Bu, setia itu adalah apa? Ya itu adalah apa setia? Setia itu ya hanya tertuju pada satu, ya kan? Kalian ini udah setia loh. Kenapa setia? Gak ada kan yang agamanya beda? Yang agamanya 2? Gak ada kan? Kalian setia pada Tuhan kalian kan? Yang Islam punya Allah, yang Nasrani punya Yesus, ya kan? Ada di sini yang agamanya 2? Ada? Ada. Itu malah yang udah setia. Bu, tapi dia punya cowok lain. Sakit loh. Ya, bukan itu. Artinya kalian hanya satu, ya udah satu, itu dikejar. Ya, itu dipertahankan. Ya. Kalau dalam pemimpin itu apa? Misal, kamu setia pada organisasi OSIS, atau kamu setia pada organisasi atau ekskul, misalnya ekskul Marawis, ya udah, Marawis aja di hati kamu, ya, OSIS aja di hati kamu, ya, oke. Next, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab, tidak boleh
gitu ya. Oke, dan dapat dipercaya. Jadi nanti kalau kamu menjadi seorang ketua OSIS, seorang pemimpin keluarga, seorang pemimpin organisasi, seorang pemimpin suatu perusahaan, ya, kamu harus dapat dipercaya. Dipercaya sama siapa? Ya sama bawahannya lah. Kalau mereka aja tidak percaya dengan kamu mau jadi apa? Mau dapat dukungan siapa? Ya kan? Mau bagaimana mencapai untuk visi kamu? Ya nggak? Jadi kamu harus dipercaya oleh rekan-rekan kamu. Terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci ini artinya bukannya so suci ya, bukannya kalian harus berbicara sesuai EYD ya. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nanya sama temennya nih, apakah kamu sudah makan? Bagaimana kamu makan? Apakah yang kamu makan? Bukan gitu ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan artinya di dalam tubuh kamu, dari pikiran, kata-kata kamu, perbuatan kamu, ya, tidak ada yang menyimpang dari hai, hai, apakah yang di luar lebih menarik daripada saya? Yang di luar kan berapa? Ini perempuan loh. Oke, kan tadi sampai mana deh? Ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan artinya dari pikiran kamu, kata-kata kamu, lisan kamu, dan perbuatan kamu itu tidak ada yang menyimpang dari norma. Tahu norma? Aturan, ya, dan kesopanan. Jadi pikirannya harus sopan, perkataannya harus sopan. Oke, ngomong lo gue nggak masalah. Asalkan kamu sopan, it's fine. Ya. Dan perbuatan kamu tidak ada yang menyimpang dari norma. Boleh cubit-cubitan, senggol-senggolan, boleh, tapi bukan lain jenis ya. Kalau sesama jenis keplak-keplakan nggak masalah. Orang sesama jenis kok, kecuali kalau lain jenis cubit-cubitan itu udah, ya kan? Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Yakin? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau menanggapi? Oke, kita ada yang mau kasih. Ya. Bu, saya tuh maunya begini, Bu. Bu, misalnya kalau ini gimana, Bu? Coba. Ya. Seorang pemimpin harus bisa mendengarkan temannya. Saya mau kamu, dan harus bisa menyampaikan pendapat kamu. Sekarang saya mau kamu, siapapun, ya, kita latihan untuk menyampaikan pendapat atau mengutarakan pernyataan. Bu, kalau misalnya kayak gini gimana, Bu? Kira-kira nanti impact-nya apa? Akibatnya apa? Nanti yang terjadi bagaimana? Coba, siapa? Kita nggak ada. Masa harus saya lagi? Masa nanti yang jadi closing saya? Gimana? Coba. Siapa? Siapa nih? Masa saya absen? Masa saya absen? Enggak. Kalau mau di absen enggak. Bukan pemimpin, bukan calon pemimpin itu. Harus siap dong. Misalnya dipanggil namanya siapa? Tadi saya baru kenal Aldori doang. Rifsyo, dipanggilnya Rifsyo. Kok Nadira? Misalnya dipanggil Nadira, kamu coba jelaskan ini maksudnya apa? Harus siap. Ini. Bu, salah. Saya takut dihukum. Mental tempe. Salah itu belakangan. Yang penting maju. Ya nggak? Bener nggak?
banget. Ya, jadi saya harap siapapun yang akan menjadi ketua OSIS-nya nanti, ingat, ketua OSIS adalah batang. Ya, dia akan punya akar yang mendukung sampai dia kokoh, dan dia harus kokoh. Gimana cara kokoh? Dirangkul sama batang, ya kan? Dipersatukan kan? Batang-batang itu dipersatukan menjadi batang, akar-akar itu dipersatukan menjadi batang kan? Untuk mencapai tujuannya si buah tadi. Gitu ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan, I want to you stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Sudah stand up. Siap. Itu ngapain, Bu? Kita SBG. Biar. Tapi ini harus yang semangat ya. Ya. Nggak boleh lemas. 1, 2, 3, go. Lupa. Tadi ngapain? Nah, tadi ngapain? Nah. Yo, keluarga Pak. Cepat lagi. Sekali lagi. Lagi, yang cepat. Once more again. Cepat ya. C-O-C-O-N-U-T. Lagi. C-O-C-O-N-U-T. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di sini